Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam SMP kelas 7 semester ganjil. Dari program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun ajaran 2015-2016, dalam mata kuliah aplikasi komputer dalam pendidikan. Dosen pengampu Purwono Hendraji, Magister Komputer. Untuk standar kompetensi, yang pertama, memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kompetensi dasarnya, menjelaskan sejarah Nabi Muhammad SAW, menjelaskan misi Nabi Muhammad untuk semua manusia dan bangsa. Indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam, menjelaskan budaya masyarakat bangsa Arab sebelum Islam, menjelaskan reaksi masyarakat Arab terhadap Islam, menjelaskan cara-cara dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi, menjelaskan cara-cara Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan, menjelaskan orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam, menjelaskan manfaat dakwah Nabi di Makkah, menjelaskan misi kehadiran Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat. Kehidupan masyarakat pada waktu itu tenggelam dalam kesatuan, buta terhadap kebenaran, dan terjadi kemerosotan akhlak. Pada waktu itu, orang-orang Arab sebelum Islam, yaitu orang-orangnya suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sekecil-kecil sebab. Segolongan dari mereka memerangi akan segolongnya. Itu di sini saling berperang. Selanjutnya, budaya masyarakat. Budaya masyarakat orang-orang Arab dikenal sebagai bangsa yang suka mengembara. Di sini kebiasaan orang Arab yaitu membunuh anak laki-laki mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan, dan mereka tanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Sebelum dibangkitkan Nabi SAW adalah bangsa Arab, yaitu tadi saya sampaikan saling berselisihan dan bertengkaran. Segolongan mereka membunuh akan segolongnya. Umumnya mereka itu kaum musyrik. Mereka bunuh anak laki-laki dan anak perempuan mereka. Kondisi bangsa Arab sesudah Islam, yaitu yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi dilahirkan di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bertepatan dengan tahun gajah. Dinamakan tahun kelahiran beliau itu tahun gajah karena Raja Habasyah mengirim bala tentara ke Makkah dalam tahun kelahiran beliau itu untuk membinasakan Ka'bah, dan dalam pasukan itu ada banyak gajah. Lalu Allah membinasakan pasukan tentara itu sebagai suatu penghormatan kepada kelahiran Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW disusui oleh
Suwaibah al-Aslamiyah, sudah penyusuan ibu beliau. Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abi Lahab. Kemudian beliau disusui oleh Halimah Asy'adiyah sampai umur 4 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Tatkala berumur 40 tahun, diutuslah beliau oleh Allah sebagai penyampai kabar gembira, penyampai ancaman, pengajak kepada kebenaran dengan perintah Allah, dan sebagai lampu yang menerangi. Nabi Muhammad SAW sungguhnya dimulai wahyu dengan impian yang benar, yaitu tidak suatu pun yang Nabi impikan dalam tidurnya, melainkan ternyata benar di waktu jaganya. Kemudian turunlah Ar-Ruhul Amin, atau yang disebut dengan Malaikat Jibril, kepada Nabi ketika beliau sedang melakukan ibadat dalam Gua Hira. Jibril mengajar Nabi bagaimana hendaknya beliau memimpin manusia ke jalan yang lurus, dan bagaimana mestinya Nabi tuntun mereka supaya menurut agama yang benar. Selanjutnya, reaksi masyarakat Makkah terhadap Islam. Di sini orang-orang kafir Quraisy tidak menyukai gerakan dakwah Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mengapa? Orang kaum Quraisy menganggapnya bahwa yang diajarkan oleh Nabi adalah sesat. Pada waktu itu, kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi bertukar menjadi kebencian. Kedekatan mereka pada beliau menjadi jauh. Kebenaran Nabi menjadi dusta, dan amal pekerjaan Rasulullah menjadi ejekan. Yang demikian itu terjadi semenjak Nabi mengajak mereka menyembah kepada Allah, mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan menyesatkan tiap-tiap orang yang menyembah akan berhala-berhala itu. Selanjutnya, cara-cara dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu di sini yang pertama, dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Dakwah ini beliau lakukan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Oleh karenanya kegiatan ini disebut Darul Arqam. Selain itu, Nabi juga melakukan dakwah di Darul Arqam. Beliau juga melakukan dakwah afrod, yaitu dakwah secara diam-diam dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Dan selanjutnya, dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan. Di sini Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 94, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian pada waktu itu, setelah Allah berfirman, lalu Nabi naik ke Bukit Sofa dan menyeru kaum beliau. Tatkala mereka berkumpul, Nabi bertanya kepada mereka, apakah kamu membenarkan aku tentang apa-apa yang aku kabarkan kepada kamu? Mereka semua menjawab, ya, tidak pernah kami dapati engkau berdusta dari mulai kecilmu sampai sekarang. Rasulullah bersabda, lepaskanlah diri kamu dari siksaan api neraka. Sesungguhnya aku seorang pengancam azab yang pedih kepada kamu. Di sini paman Nabi yang bernama Abu Lahab berkata kepada beliau, celakalah engkau, hai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau kumpulkan kami? Lalu Allah turunkan surah Al-Lahab tentang diri Abi Lahab, yaitu tabat yada Abi Lahabi watab, rugilah hendaknya diri Abi Lahab, dan sebenarnya ia telah rugi. Lalu selanjutnya,
orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Di sini orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam disebut dengan as-sabiqul awwalun. Itu yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Zaid bin Harits, yang kelima Utsman bin Affan, yang keenam Zubair bin Awam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Thalhah bin Ubaidillah, yang kesembilan Ummu Aiman. Selanjutnya, manfaat dari dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Yang pertama, semakin banyaknya pengikut-pengikut Nabi yang bersedia untuk membela perjuangannya. Yang kedua, beliau terus menanamkan semangat jihad hingga berhasil mendidik umat Islam memiliki jiwa dan semangat pantang mundur. Selanjutnya, semangat jihad fisabilillah terus ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada pengikut-pengikutnya agar mereka tak gentar dengan adanya berbagai siksaan dan ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Baik, selanjutnya misi Nabi Muhammad SAW untuk semua manusia dan bangsa. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di sini agar semua orang dan bangsa tidak menyembah berhala-berhala tersebut dan pindah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan kabar gembira dan peringatan kepada manusia agar kembali kepada jalan Allah. Yang ketiga, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang keempat, sebagai penyempurna akhlak manusia. Yang kelima, sebagai tauladan bagi seluruh manusia. Ya, baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila dari awal hingga akhir banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan subscribe di YouTube saya. Terima kasih.